Pak Ustadz, saya mau bertanya, kenapa sih kita harus bermadhab? Bukankah bisa kita mengikuti Nabi langsung? Bermadhab itu sama saja kita mengikuti Nabi. Kita itu mengikuti Nabi, tapi melalui pemahaman ulama madhab. Gampangnya begini. Sumber agama ini kan dalam madhab Syafi'i ada 4. Al-Quran sama hadis itu udah pasti. Ya. Lalu ijma, yaitu konsensus, akal kolektif. Ya kan? Kumpul ulama. Ada akal sporadis, kias namanya, analogi. Nah, ini baru dengar kan? Kedua. Ada 4, itu bukan Quran hadis doang. Ada mazhab yang lain ada tambahan. Istihsan, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Malik, amal ahli Madinah, ada syar'uman qablana, ada saddu dzara'i, banyak. Lah kita ini kapan mau belajar itu? Belajar kias, belajar ijma. Kapan? Pengajian aja seminggu sekali kan? Itu kalau tak ada hujan. Santri aja nih 3 tahun. Belum sampai nih. Bab ijma kias tuh belum nemu mereka. Belum. Saya aja mondok itu udah 6 tahun. Ya, kurang lebih kalau nggak salah 6 atau 7 tahun. Baru belajar tuh kias itu apa, ijma itu apa. Belum, kita nggak mampu. Apalagi disuruh hafal Quran. Kita sholat aja kulhu terus kan. Kalau tak ada kulhu, kul'a'u. Jadi kalau kembali kepada Al-Quran dan hadis, kita baca Quran aja masih sulit. Apalagi mau menghafalkan hadis. Hadis itu bukan hanya sekedar menghafal Bapak Ibu. Ya. Hadis itu nanti ada ilmunya, namanya mustalah hadis. Nanti terbagi menjadi 2. Ada riwayatul hadis, ada diroyatul hadis. Nah, ini termasuk anak ibu ini, saya sih nyebutnya ibu Depi kan. Anaknya lagi belajar nih yang Depi itu. Kan di sana udah mulai belajar. Itu udah beruban dah kata dia rambutnya. Ya kan? Saya emang pusing, termasuk ilmu paling sulit itu. Riwayatul hadis, nanti ada apa namanya macam-macam hadis, ada sanadnya, ada isnadnya, ada matannya. Matan pun nggak boleh sembarangan. Nanti orang-orang penukil itu ada lagi namanya ilmu takhrijul hadis. Ada ilmu rijalul hadis, banyak. Lah kita mau belajarnya kapan? Sementara kita sibuk cari nafkah ya Pak ya. Cari nafkah. Jadi kalau mau kembali kepada Al-Quran, Al-Quran lagi ada, ya kan? Ada namanya ulumul Quran, ada mustalahul Quran, nasikh mansuh, terus am, khos, mutlak, muqayyad, ya, dan lain-lain. Ada mansukh ayat bil ayat, mansukh ayat bil hadits dan lain sebagainya. Kita nggak sempat mempelajari itu, nggak sempat. Dan Quran itu nggak bisa dengan modal terjemahan doang, nggak bisa. Karena perangkatnya itu banyak. Itu baru sebagian yang disebutkan itu baru 1%. Sehingga kita nggak mampu, waktu kita terbatas, otak kita juga terbatas, ya, pemahaman kita juga terbatas. Maka saya bermadhab. Nah, bermadhab itu apa? Saya nggak mampu nih mempelajari syariat langsung dari sumbernya. Ya udah deh, saya ngikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pakai kunut, ya. Imam Syafi'i sholatnya pakai bismillah. Ya udah kita ikut, ya. Kenapa pakai bismillah? Panjang lagi, sampai subuh nggak selesai. Kenapa dalam madhab Imam Syafi'i kunut itu sunnah? Panjang lagi. Udah kita ngikut aja. Percaya nggak kita dengan Imam Syafi'i? Ya saya percaya. Bapak Ibu percaya. Nah, jadi seperti itu. Seperti gini. Saya ini nggak paham ilmu bengkel. Ya, saya nggak paham. Kalau motor saya rusak, apakah saya langsung ke tukang bengkel? Kan praktis. Apa yang rusak nih Pak? Berapa biayanya saya bayar? Sejam kemudian motor saya betul. Atau nggak boleh bermadhab dengan bengkel motor. Kembali kepada sumbernya. Motor rusak. Apa yang rusak? Betulkan seorang. Buka YouTube. Buka bukunya. Bongkar semuanya. Saya mengajar. Saya banyak pekerjaan. Terpotong waktunya ini untuk mencari yang rusak. Apa yang rusak nih? Busi, oli, aki. Kan nggak tahu. Membuang-buang waktu. Nah, maka biar praktis, saya ke bengkel ya. Bengkel dia lebih paham. Dalam bab ini saya bermadhab. Namanya madhab Imam Bengkeliyah. Itu ya. Ya Imam Bengkel.
Atau laptop, saya nggak paham laptop. Saya pengen beli laptop. Tolong, misalkan nih Rizik paham laptop. Saya pengen beli laptop, ini ada duit 10 juta. Pilihkan saya laptop yang bagus. Oh ini Bib, ada laptop merek Acer, ada Asus, ada Lenovo ya. Ada HP macam-macam. Ini kelebihannya ini, kekurangannya ini kelebihannya ini, kurangnya ini kelebihannya ini, kurangnya. Oh iya, yang menurut ente yang bagus mana? Beli ini Beb. Harganya berapa? Pas 9 juta. Udah. Nah, ini saya sedang bermadhab, namanya madhab Imam Rizik. Dalam beli laptop ini. Ya. Nah, sama dalam beragama kita juga bermadhab. Agar mudah kita dalam mempraktekkan ilmu agama. Itu tujuannya bermadhab tuh begitu. Karena ilmu agama ini luas, ilmu agama ini banyak. Waktu kita sempit, ya, waktu kita pendek. Ada orang yang khusus mendalami ilmu agama, ya kita ngikut. Nanti dalam ini kita bermadhab. Nah, ada orang fokus agama, dia nggak fokus dunia. Fokus dunia, kita ikut ke dunia. Cuman sayangnya dunia nggak ada madhabnya. Istilahnya lain, maksudnya bukan madhab, istilahnya lah lain. Seperti laptop, ya saya ikut ahli laptop. Nah, saya nggak paham pembangunan. Ya dalam pembangunan, saya tanya ahli bangunan. Ini saya pengen bangun rumah ini bagaimana? Oh cantiknya begini Pak Ustadz, ini jangan begini Pak Ustadz, nanti cepat roboh. Ini gini. Ngecatnya juga pakai dempul Pak Ustadz, kok tak pakai dempul gini, misalnya. Akan bagus gitu. Dalam dunia, saya bermadhab, bab dempul ke, ya kan? Fasulun fil bab dempul, wa fil bab semen, wa fil bab kloset, wa fil bab keramik. Saya ikut madhab Imam Pak Tukang. Praktis kan? Tidak perlu saya belajar itu. Cara buat keramik, ini kan tidak perlu. Tahu-tahu jadi ya rumah. Kenapa? Menghabiskan waktu. Itulah tujuan kita bermadhab. Kenapa kita bermadhab? Nah di Indonesia, madhab itu banyak. Karena di Indonesia kita bermadhab Imam Syafi'i, kita ikut madhab Imam Syafi'i. Biar lebih mudah. Apakah boleh saya ikut madhab lain Pak Ustadz? Boleh. Ente mau ikut madhab Imam Malik? Boleh. Cuma di Pontianak ikut madhab Imam Malik, nanti kesusahan. Tidak ada masjid yang sholatnya madhab Imam Malik. Kau beda seorang. Kitabnya pun nggak ada yang jual. Mana ada jual. Sehingga kalau saya pengen ikut madhab Imam Malik aja dah. Beli kitabnya di mana? Sulit kan? Sholatnya di mana? Kampung-kampung kita Imam Syafi'i semua. Gurunya siapa? Guru-guru kita kebanyakan madhab Imam Syafi'i. Maka karena sulit, udah kita ikut arus saja Imam Syafi'i. Enak. Bukunya banyak, di YouTube banyak penjelasan, kampung-kampung kita masjidnya Imam Syafi'i, ustadz-ustadz kita juga ikut Imam Syafi'i, sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Itu tujuannya. Kecuali kalau ente pindah ke Maroko sana baru, atau pindah ke mana itu, kan banyak kan TKI pindah. Nah itu terserah ente mau pindah madhab nggak apa-apa, karena di sana fasilitasnya banyak. Tapi kalau di Indonesia, karena kita Imam Syafi'i, ya sudah kita ikut madhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain?